Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Salam TV yang berbahagia. Bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga kita masih dapat mengikuti acara kesayangan kita yaitu dalam acara pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustadz Fakhrul Razi. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap ikut dalam kajian kita ini ya. Dan alhamdulillah telah berhadir bersama kita Ustadz Fakhrul Razi yang telah ada bersama kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Antum kaifa halukum? Bikhair alhamdulillah. Insyaallah sudah siap Ustaz ya? Insyaallah. Iya. Insyaallah. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hadis sahih ya. Di mana hadis ini ditinjau dari segi kualitasnya. Ada hadis sahih, hadis hasan, dhaif dan mardud. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pembahasan yang kedua ya, yaitu hadis hasan. Dan untuk itu langsung saja kita minta penjelasan kepada Ustadz yang telah berhadir. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi alaihi afdhalus salati wa atammut taslim amma ba'du. Pemirsa Salam TV dimanapun Anda saat ini berada, kembali kita lanjutkan kajian hadis dengan tema masih seputar ilmu hadis ya. Iya. Dalam kali ini insyaallah akan kita kupas hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Bagian kedua yaitu adalah hadis hasan. Kemarin kita sudah mengurai pembahasan tentang apa pengertian hadis sahih, bagaimana pembagiannya, apa saja syaratnya, kemudian bagaimana status hukumnya. Kemudian juga sudah kita urai juga pembahasan mengenai apa saja referensi yang menjadi rujukan umat dalam terkait hadis sahih. Maka hari insya Allah kita akan lanjutkan yaitu pembahasan mengenai bagian kedua daripada hadis yang makbul, kategori hadis yang diterima, yaitu hadis hasan. Baiklah, kita akan mulai pembahasan hadis hasan. Hadis hasan ini dahulu tidak dikenal ya. Belakang-belakangan ini saja baru muncul pengertian hadis hasan. Adapun sebelum-sebelumnya tidak ada sebutan ataupun istilah hadis hasan ini. Tetapi para ulama ingin menjadikan bahwa hadis hasan itu ada dua model. Yang pertama yang paling tinggi itu adalah hadis sahih dan yang kedua adalah hadis hasan. Ya, hadis hasan. Jadi bagaimana pengertian hadis hasan ini? Bila ditinjau dari referensi yang ada, ternyata hadis hasan ini masih bervariasi. Bervariasi pengertiannya, artinya tidak duduk. Kalau kita lihat, kita baca referensi-referensi, buku-buku, ternyata pengertian hadis hasan ini tidak duduk. Kenapa demikian? Ya, semua ilmu itu, semua disiplin ilmu itu demikian. Ya, awalnya bisa dibuat definisi tapi belum mencapai titik kematangannya. Ya, jadi kemudian berkembang hingga kemudian baru ditemukan definisi yang lebih jauh daripada kesalahan, yang lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian adapun di antara pengertian hadis hasan yang model lama ya, salah satu di antaranya adalah definisi Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini
wafat tahun 279 Hijriah. 279 Hijriah. Beliau membuat sebuah definisi tentang hadis hasan ini. Beliau mengatakan hadis hasan itu ialah kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadzib. Ya, setiap hadis yang diriwayatkan la yakunu fi isnadihi muttahamun bil kadzib. Tidak ditemukan pada rawinya, orang yang menukil riwayat ini, orang yang menyampaikan riwayat ini, tidak ditemukan pada sanadnya itu orang yang tertuduh berbohong. Orang yang tertuduh berbohong. Kemudian wala yakunu al haditsu syadzan. Hadisnya tidak ganjil, tidak aneh ya, syadz. Kemudian wa yurwa min ghairi wajhin nahwa dzalika. Dan diriwayatkan min ghairi wajhin, dari jalur lain seperti itu. Hadis yang seperti itu. Artinya dari definisi ini dikatakan selama hadis hasan itu ialah selama sanadnya tidak memiliki orang yang terlibat tertuduh berbohong. Ya, tertuduh berbohong. Kemudian tidak juga syadz dan diriwayatkan dari beberapa jalur. Artinya kalau satu jalur tidak hasan. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwa dzalika. Tetapi kemudian hadis ini, definisi ini yang dibuat oleh Imam Tirmidzi ini dikritik oleh para ulama. Dikritik oleh para ulama karena tidak mesti hadis hasan itu berbilang apanya? Lebih dari satu sanadnya. Satu sanad pun cukup. Ya, satu sanad pun cukup. Nah, itulah beberapa kritikan yang ditujukan kepada definisi yang dibuat oleh Imam Tirmidzi ini. Sehingga definisi ini belum lengkap ya, walaupun sudah man yuttaham bil kadzib, orang yang tidak ada di dalamnya itu perawi yang tertuduh berbohong. Tertuduh berbohong. Karena kalau ada orang yang tertuduh berbohong di dalamnya, maka hadis itu bukan lagi hasan, tetapi dhaif jiddan. Kemudian wala yakunu syadzan. Berarti dia harus memiliki jalur lain yang tidak bertentangan dengan dia. Ada hadis lain, ya. Ada hadis lain yang tidak bertentangan dengan dia. Berarti seolah-olah hadis hasan itu mesti ada jalur lain yang tidak menentangnya. Tidak bertentangan dengan dia. Dan juga tidak tidak harus sama hadisnya, hadis yang lain tersebut harus sama dengan dia. Nahwa dzalika, sama dengan dia. Oleh karenanya hadis ini belum lengkap, masih ada ya definisi-definisi lain seperti Ta'riful Khattabi. Imam Al-Khattabi mendefinisikan, beliau wafat tahun 388, berarti jauh setelah Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu. Yaitu hadis yang dikenal referensinya, ditemukan sumbernya, washtuhira rijaluhu, dan masyhurnya perawi yang terlibat di dalamnya. Washtuhira rijaluhu, dan populer perawinya. Wa alaihi madaru aktsari ahli hadis. Dan di atasnya banyak yang beredar hadis ini. Maksudnya adalah seolah-olah hadis ini hadis-hadis lain menjadi rujukan dia. Bertumpu kepada dia. Kemudian wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama. Dan hadis ini diterima oleh kebanyakan ulama. Wa yasta'miluhu ammatul fuqaha, dan digunakan oleh para
ulama fikih. Iya. Dari definisi ini jauh sekali mengambang ya. Tidak jelas pengertiannya apa maksudnya. Katanya hadis ini bertumpu padanya hadis-hadis yang lain. Kalau kita mau tanya apa maksudnya ini? Bertumpu padanya hadis-hadis yang lain. Maksudnya apa itu? Kemudian wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama. Hadis ini juga diterima oleh kebanyakan atau mayoritas ulama. Diterima oleh mayoritas ulama. Iya. Jadi ini standar ini tidak baku. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Bisa jadi diterima oleh ulama yang mana ini sekarang ini. Nah, jadi standar ini tidak bisa dijadikan patokan. Oleh karenanya hadis ini terus ya, kalau dibandingkan dengan definisi yang dibuat oleh Imam Tirmidzi sebelumnya, tentunya definisi ini adalah masih lebih kaku. Masih lebih kaku ya. Lebih kaku, lebih ngambang, lebih lebih samar dibandingkan yang sebelumnya. Iya. Kemudian datang ulama belakangan Iya. mendefinisikan tentang definisi hadis hasan ini. Beliau mengatakan yaitu al haditsul ladzi ittasala sanaduhu bi thiqatin. Yaitu hadis yang sanadnya diriwayatkan melalui jalur orang yang terpercaya. Iya. Sanadnya ya bersambung-sambung. Sanadnya bersambung-sambung lewat orang-orang yang terpercaya. Iya. Ini pendapat siapa, Ustaz? Ini pendapat Syarab Mahmud Al-Qudot. Iya, ini salah satu ulama hadis juga. Salah satu pakar hadis di abad ini. Baik, ini karena pembahasan semakin menarik. Baik. Namun waktu kita harus jeda sebentar, Ustaz. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah break ya. Baiklah pemirsa yang berbahagia. Insya Allah pembahasan tentang pengertian hadis hasan akan kita lanjutkan setelah jeda-jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Salam TV yang berbahagia. Tadi kita telah membahas tentang beberapa definisi ya tentang hadis hasan. Ada dari Imam Tirmizi dan ulama yang lainnya. Dan kita simak lagi kembali kelanjutan dari definisi tersebut. Ya, Baik. silakan Ustaz. Baik. Tadi sempat terjeda ya. Iya. Nah, jadi kita lanjutkan pengertian yang terpilih ya. Definisi yang menurut kita lebih dekat dan mudah lebih pas ya. Iya. Lebih pas. Yaitu definisi yang mengatakan al-haditsul hasan huwa al-haditsul ladzi ittasala sanaduhu bi thiqatin khaffa dhabtu wahidin minhum au aktsar min ghairi illatin. Yaitu hadis yang sanadnya bersambung-sambung dengan rawi yang sikoh, tetapi salah satu daripada perawinya itu ada yang kedobitannya khafif, ringan ya. Ringan kedobitannya atau lebih dari satu orang. Satu minimal, tapi boleh juga lebih dari satu. Kemudian min ghairi illatin, hadis tersebut tidak memiliki illat. Jadi dari definisi ini dapat ditarik syarat ya, ada 3 syarat hadis hasan. Ya, ini tadi yang sudah disikohkan oleh mu'alif ya? Atau Iya. bagaimana? Iya. Jadi definisi ini definisi yang terpilih. Yang terpilih ya? Ini yang terpilih karena ditinjau dari definisi-definisi sebelumnya itu ibaratnya bisa dibilang itu mengambang. Atau hanya mendefinisikan atau hanya menyentuh salah satu bagian daripada pengertian hadis hasan. Karena akan ada pembagian hadis hasan, ada hasan lidzatihi dan ada hasan li ghairihi nanti. Jadi definisi-definisi yang lalu itu hanya menyentuh satu bagian saja. Jadi bagaimana supaya definisi mencakup dua-dua bagiannya? Maka definisi ini yang dipilih oleh salah satunya adalah Syarab Mahmud Al-Qudot, penulis Al-Minhajul Hadits fi Ulumil Hadits. Beliau mengatakan
yaitu hadis yang sanadnya bersambung-sambung melalui perawi yang sikoh dengan catatan satu atau lebih daripada perawinya itu adalah ringan kedobitannya. Ringan kedobitannya artinya tidak sampai kepada dobit yang level tinggi. Ya, level yang tinggi. Salah satu diantaranya adalah ringan khaffadabtuhu. Ringan hafalannya minimal hanya satu orang. Minimal satu orang. Kemudian min ghairi illatin, tanpa cacat. Tidak ada di dalamnya kecacatan dalam hadis. Jadi dari definisi yang dibuat ini, maka syarat hadis hasan ada tiga. Yang pertama, sanadnya bersambung-sambung. Kedua, seluruh perawinya adalah sikoh. Seluruh perawinya sikoh. Tetapi satu minimal ya, satu diantaranya ringan hafalannya. Berarti tidak semuanya tingkat kedobitannya itu level yang tertinggi. Ya. Ada dia tetap dobit, tetapi masih kurang. Masih di bawah rendah, ya? Di bawah ya. Level paling bawah lah tingkat kedobitannya. Jadi kalau misalnya dibilang dobit itu ada 4 tingkatan, dia di tingkatan yang keempat. Itu perawi yang tinggi, yang hasan ya. Perawi hasannya itu tingkat kedobitannya itu pada tingkat yang paling bawah. Jadi ada misalnya tadi orang yang kalau sekali lihat saja langsung hafal. Ada yang harus setelah dihafal harus diulang-ulang sekian kali baru hafal. Kemudian kalau yang ini kadang-kadang dia kadang-kadang dia susah menghafal atau tingkat kedobitannya artinya kalau orang di kelas ibaratnya kalaulah tingkat kedobitan itu ada 5 besar, dia tingkat kelimanya. Atau kalau ada 4 besar berarti dia yang keempatnya. Demikian. Kemudian hadis itu bebas daripada kecacatan. Bebas daripada kecacatan. Tetapi yang menjadi perlu dicatat bahwa menghukumi hadis dengan hadis hasan bukan berarti menghukumi suatu hadis dengan status hasan bukan berarti kita memastikan 100% bahwa Nabi telah mengucapkannya. Tetapi besar kemungkinan ghalabatul dzan, besar kemungkinan bahwa ucapan itu benar bersumber daripada Rasulullah SAW. Jadi itulah artinya hadis hasan ini meskipun sudah tadinya sanadnya bersambung-sambung, kemudian rawinya siko-siko, ada salah satu diantaranya yang kedobitannya di bawah kedobitan yang lain ya, kemudian terbebas daripada cacat. Demikian pun memenuhi syarat belum bisa dipastikan 100% ya bahwa Nabi telah mengucapkannya. Bahwa ini memang benar-benar bersumber daripada Rasulullah SAW. Berarti kita tidak boleh langsung 100% mempercayai tentang hadis hasan ini langsung dari Nabi ya? Iya, karena yang 100% itu yang mutawatir. Iya. Yang mutawatir ya. Cuman dia ghalabatul dzan ya tadi ya? Ghalabatul dzan. Besar kemungkinan. Ghalabatul dzan itu gimana? Besar kemungkinan ya. Besar dugaan kita. Besar dugaan kita, besar kemungkinan dugaan kita benar. Ya, kalaupun ada kemungkinan salahnya itu sedikit. Sedikit kemungkinannya. Ya, sebelum kita masuk ke hukum hadis hasan ya, tadi tentang syarat hadis hasan ini agak sedikit berdekatan ya dengan hadis sahih ya, dengan syarat hadis sahih. Iya. Jadi yang Anda lihat perbedaannya cuma di tingkat kedobitan. Tingkat kedobitan perawi ya. Iya, tingkat kedobitannya saja. Jadi ibaratnya kalau perawi sahih itu dia di tingkat 1, 2, 3, maka peringkat kedobitan si hasan ini dia di tingkat 4. Jadi dia paling bawah lah ibaratnya. Jadi kalau orang 1, 2, 3, itu sahih lah itu. Tapi kalau udah turun ke 4 tingkat kedobitannya, maka dia
jatuh ke Hasan. Jatuh ke Hasan. Tapi belum sampai ke jatuh ke bawahnya Hasan ya, karena di bawah Hasan itu ada doif. Karena kalau udah doif nanti dia, kalau dia meriwayatkan hadis ada salahnya. Nah, sementara dobit ini tidak. Nah, dobit ini tidak demikian. Dia tetap dobit, tetapi tingkat kedobitannya di bawah sahih. Di bawah sahih. Iya. Baik. Demikian. Ada apa lagi nih selanjutnya? Baik. Tentang hukum. Jadi mungkin kita perlu contoh ya. Apa itu contoh hadis hasan ya? Jadi bagus juga kita kalau contohkan ini. Salah satu contoh hadis hasan adalah riwayat Abu Daud di dalam kitab sunannya. Beliau mengatakan haddatsana Katsir ibnu Ubaid, haddatsana Muhammad ibn Khalid an Mu'arrif ibn Wasil an Muharib ibni Dithar an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ilallahi at-talaqu. Jadi haddatsana Katsir ya. Ini riwayat ini berarti berasal dari guru Abu Daud yaitu Katsir ibnu Ubaid. Kemudian dari gurunya lagi Muhammad bin Khalid, kemudian dari Mu'arrib bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Ibni Umar, sahabat Rasulullah SAW, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, abghadul halali ilallahi at-talaqu. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq, perceraian. Hadis ini adalah seluruh rawinya itu adalah sikot, terpercaya. Seluruh orang yang terlibat dalam meriwayatkan hadis ini, mulai dari Abu Daud, Katsir, Muhammad, Mu'arrif, Muharib, dan Ibnu Umar, seluruh rawinya ini adalah sikot, terpercaya. Kecuali satu orang, illa Muhammad bin Khalid, kecuali Muhammad bin Khalid. Berarti gurunya Katsir bin Ubaid. Guru dari gurunya Imam Abu Daud. Guru dari gurunya lagi. Beliau itu namanya Muhammad bin Khalid fahuwa soduk. Dia dinilai oleh ulama jarh ta'dil sebagai orang yang soduk, jujur, tetapi tidak ada indikasi kedobitan. Dia orang jujur, berarti dia adil. Kata-kata soduk ini menurut penilaian ulama hadisnya adalah hasan. Hadisnya adalah hasan. Iya, baik. Demikian Ustaz ya. Demikian. Baik, nampaknya waktu kita sudah habis untuk segmen kali ini ya. Kita sambung setelah jeda nanti. Baik. Bila pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita lanjutkan setelah jeda-jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadis hasan tadi ya. Dan tadi kita telah diberikan contoh oleh Ustadz tentang hadis hasan ya, yaitu tentang hadis abghadul halal ya, alallahi at-talaq ya, tentang hadis tolak. Dan di sana ada seorang perawinya yang dikatakan sebagai cuman kurang di segi kepintaran ya, soduk cuman kurang kepintarannya. Jadi bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita simak kembali kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Jadi tadi sudah disebutkan contoh ya, salah satu contoh hadis hasan itu adalah inna abghadul halali ilallah at-talaqu. Yaitu sesungguhnya perbuatan yang paling dibenci oleh Allah ya, halal dia tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak. Hadis ini dinilai oleh ulama karena di dalamnya ada Muhammad bin Khalid, dinilai sebagai seorang yang soduk. Seorang yang soduk dinilai oleh ulama itu levelnya di hasan ya, levelnya di hasan di peringkat keempat. Jadi kalau sahih itu
1, 2, 3. Dia berada pada 4. Iya. Ya. Jadi riwayat soduk itu adalah hasan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan aqsamuhu, pembahasan mengenai pembagian hadis hasan. Hadis hasan terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama al-hasan li dzatihi dan yang kedua adalah al-hasan li ghairihi. Al-hasan li dzatihi dan al-hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi yaitu hadis yang definisinya sudah kita uraikan di atas. Yaitu marwahu maruya bisanadin muttasil, hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung-sambung, bi sikotin, ya, dengan para perawi yang sikoh, khaffa dhabtu wahidin minhum aw aktsar. Tetapi salah satu daripada perawinya itu ada yang khafif tingkat kedobitannya, ya. Kemudian min ghairi illatin, tanpa cacat. Itu definisi hasan li zatihi. Dikatakan dia hasan li zatihi, ya, kenapa disebut dengan hasan li zatihi? Berarti kan hasan dengan dirinya sendiri. Iya. Berarti kehasanannya itu mandiri. Ya, dirinya sendiri saja pun sudah hasan. Tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan riwayat lain. Tidak perlu dibantu oleh hadis lain untuk membuatnya menjadi hasan, untuk menjadikannya hasan. Tetapi seluruh kriteria ataupun persyaratan hadis hasan itu sudah ada pada dirinya. Karena dirinya memenuhi kriteria hadis hasan, maka dikatakan hasan li dzatihi. Tidak butuh pada Sandaran, penguatan, ya, penguatan hadis lain untuk menaikkan dia menjadi hasan. Sedangkan hasan li ghairihi sebenarnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ringan, masih bisa ditoleransi kedhaifannya, tetapi diriwayatkan dengan banyak jalur. Diriwayatkan dari jalur lain. Berarti riwayat dhaif ini tidak sendirian. Ada riwayat lain yang membantu dia, sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Jadi riwayat pembantu ini bisa satu level dengan dia, sebanding dengan dia, setara dengan dia, atau bisa jadi lebih kuat. Kuat lagi. Lebih kuat. Jadi riwayat pembantu tadi bisa dhaif seperti dia, atau bisa jadi adalah hasan. Jadi tidak mesti harus tidak mesti harus dhaif. Ya, bisa juga yang membantu dia ini adalah hadis yang sahih. Iya. Bisa juga hadis yang hasan. Yang hasan, ya. Nah, jadi selama riwayat dhaif terbantu oleh riwayat lain, baik yang setara kedhaifannya dengan dia ataupun yang lebih kuat daripada dia, maka dia naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, kemudian oleh karena itu fala budda lil hasan li ghairihi min syurutin. Supaya hadis hasan ini, hasan li ghairihi ini naik menjadi hasan li ghairihi, yang pertama syaratnya apa? Syaratnya adalah al hadithul asal dhaifun yasirun. Hadis yang kita pegang saat ini statusnya dhaif biasa. Ya, dhaif biasa. Seperti misalnya tingkat kedhaifannya karena dia ada rawinya yang sayyi'ul hifdzi, buruk hafalannya. Kemudian atau ada di dalamnya itu riwayat mudallis, ya. Seorang yang mau melakukan tadlis. Seorang yang mau melakukan memoles sanad, ya. Mempercantik sanad seolah-olah bagus padahal ada cacatnya. Iya. Mudallis. Jadi supaya hadis dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairihi, tingkat kedhaifannya harus
Harus lebih ringan ya. Yang biasa. Harus biasa. Harus biasa. Tidak parah ya. Kemudian an yurwa min tariqin akhar mislihi. Diriwayatkan dari jalur lain. Berarti kalau hadis dhaif dia sendirian, maka dia tetap akan menjadi dhaif selamanya. Iya. Tetapi ketika si dhaif ini ada riwayat pendukung dari riwayat lain, dari jalur lain, maka dia naik menjadi hasan li ghairihi. Bisa jadi pendukung tadi selevel dengan dia, setara dengan dia tingkat kedhaifannya, atau lebih kuat. Yang lebih kuat bisa hasan, bisa juga sahih. Nah, jadi itu syarat daripada hasan li ghairihi. Lalu kemudian barangkali bertanya kita, apa contoh hadis hasan li ghairihi? Dhaif dia, tetapi kemudian menjadi hasan li ghairihi. Apa contohnya? Contohnya adalah riwayat dari Rasulullah SAW yang berbunyi la darara wala dirar. Jangan membuat mudarat dan jangan pula membuat mudarat untuk orang lain. Jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Hadis ini derajatnya adalah dhaif. Ya, hadis ini pada dasarnya ada derajatnya adalah dhaif. Tetapi hadis ini diperkuat oleh jalur lain sehingga kemudian naik menjadi hasan li ghairihi. Iya. Jadi bahkan ini hadis ini sekarang dikasih menjadi kaidah fikih juga ya. Menjadi kaidah fikih. Salah satu yang banyak digunakan gitu. Banyak digunakan di qawaid fikih ya. Iya. La doror wala diror. Iya. Dari sini banyak ulama mengambil hukum. Banyak keluar hukum. Banyak keluar hukum. Iya. Banyak yang menggunakan kaidah ini menjadi menjadi sumber hukum. Iya. Ya, alat untuk menarik hukum ya. La doror wala diror. Jangan menyiksa diri dan jangan menyiksa orang lain. Jangan memudaratkan diri sendiri dan juga jangan memudaratkan orang lain. Padahal hadis ini dhaifnya sebenarnya. Iya. Dhaif tetapi karena kedhaifannya ringan, kemudian juga diperkuat oleh hadis yang lain, walaupun sama-sama dhaif, tetapi kemudian naik menjadi hasan li ghairihi. Iya. Jadi itu yang berkaitan dengan pembagian hadis hasan. Jadi ada hadis hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif biasa tetapi didukung oleh jalur lain. Iya. Ustaz, ini kan hadisnya ini tadi dhaif ya. Adakah contoh yang menguatkannya itu? Hadis yang menguatkan sehingga hadis yang dhaif ini menjadi hasan li ghairihi gitu. Contoh hadis yang jalurnya saja. Jalurnya. Hadisnya tetap yang itu, akhi. Ya, hadisnya tetap yang itu, bunyi matannya tetap yang itu. Tetapi lewat jalur lain pun ada juga yang bermasalah. Diteliti nanti sanadnya ada juga bermasalah, dhaif juga sanadnya. Tetapi dhaif ya. Iya. Lama-lama naik menjadi hasan. Menjadi hasan. Oh. Matannya tetap sama, matanya tetap itu juga, tetapi jalurnya yang banyak. Jalur yang banyak ini masing-masing dhaif. Iya. Cuman rame-rame ibarat lidi, rame-rame kalau dipukulkan sakit juga. Iya. Demikian. Baik, Ustaz. Ya, alhamdulillah ini sudah kita dapatkan contoh dari hadis hasan li ghairihi. Namun waktu kita nampaknya harus jeda dulu, Ustaz. Baik. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda-jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di pengantar kajian ilmu hadis. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, kembali lagi kita dalam pengantar kajian ilmu hadis.
Dan alhamdulillah tadi kita telah mendengar tentang contoh hadis hasan li ghairihi ya, dan ada hadis hasan li zatihi. Dan insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara kesohihan sanad ya dan kesohihan matan, Ustaz, atau bagaimana? Baik. Jadi sebelumnya mungkin barangkali kita masuk kepada hukum hadis hasan ini. Oh, masih kita perdalam lagi dia Ya. hukum hadis. Apa hukum hadis hasan ini? Bisa nggak diamalkan? Iya. Mana lebih kuat antara hasan dengan sahih? Jadi hukum hadis hasan ini, hadis hasan termasuk kategori hadis yang makbul. Iya. Hadis yang makbul ya, kalau diurut ya, kalau dirunutkan dari atas, yang paling tinggi itu adalah hadis sahih. Ya. Hadis sahih, kemudian yang di bawahnya itu adalah hadis hasan. Jadi dua ini sama-sama diterima. Iya. Sama-sama diterima baik dari segi akidah maupun segi syariah, segi hukum. Sama-sama diterima. Dapat dijadikan sebagai sumber hukum baik dalam akidah maupun muamalat. Sama dengan hadis sahih. Sama dengan hadis yang sahih. Hanya saja tingkat kedobitan salah satu perawinya itu ada yang ringan. Lemah, ya. Ada yang ringan. Tidak dikatakan lemah dia. Iya. Nanti kalau lemah nanti ke dhaif. Turun ke bawah. Atau lebih dari satu bisa? Bisa satu, bisa lebih. Ya, bisa lebih. Minimal bisa. satu orang. Minimal satu orang. Tetapi tingkat kedobitannya tadi tidak seperti kualitas tingkat kedobitan hadis perawi yang sahih. Sahih itu ya di level 1, 2, dan yang ketiga. Tetapi pada semuanya diterima. Dengan demikian, kalau mau dirunut lagi dari atas, ya, maka hadis yang makbul itu ada 4. 1, hasan sahih li zatihi. Kedua, hadis hasan li ghairihi. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, dan hasan li ghairihi. Jadi ada 4 dia jadinya. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, dan hasan li ghairihi. Jadi keempat jenis jenis hadis ini masuk kategori hadis yang makbul. Ya. Dapat dijadikan sebagai sumber akidah maupun sumber syariah. Sumber hukum Islam. Tidak ada bedanya dari segi kekuatan. Iya. Hanya saja nanti ketika berbenturan antara andailah berbenturan antara hadis yang hasan dengan hadis yang sahih, maka tak bisa dikompromikan. Maka didahulukan hadis yang sahih. Itu saja manfaatnya. Iya. Kemudian mengenai al-hukmu ala sanad. Al-hukmu ala sanad. Ada beberapa istilah yang diungkapkan oleh ulama bahwa ada beberapa ungkapan bisa jadi dianggap orang semuanya sama derajatnya, padahal berbeda. Ada misalnya dibilangnya ruwatuhu sikot. Iya. Perawinya semua perawinya sikoh. Kemudian ada juga sahihul isnad. Seluruh sanadnya sahih. Kemudian ada juga yang mengatakan ini hadis ini sahih. Apa perbedaan yang 3 ini? Seluruh rawinya sikoh terpercaya. Seluruh sanadnya sahih, Iya. Kemudian hadis ini sahih. Jadi pengertiannya adalah sebagai berikut. Ulama ketika dia mengatakan rijaluhu thiqat, seluruh perawinya sikoh, bukan berarti sanadnya bersambung-sambung. Belum tentu sanadnya bersambung. Belum tentu hadis ini sudah terbebas daripada cacat. Iya. Belum tentu. Jadi kalau dikatakan oleh ulama hadis ini rijaluhu thiqat, hadis ini seluruh perawinya adalah terpercaya. Iya.
baru menghukumi rawinya. Baru hukum atas rawinya. Belum menghukumi sanadnya, belum menghukumi matannya atau ilatnya. Ilatnya. Apakah terbebas dari ilat atau tidak. Jadi jangan salah paham. Jadi banyak orang yang mungkin beristidlal, berdalil, mengatakan, oh, ini rijalnya seluruhnya sikoh. Nah, itu kadang-kadang orang awam itu demikian. Ini terpercaya ini apanya? Rawinya. Terpercaya rawi itu belum tentu bersambung-sambung sanadnya. Bersambung-sambung sanadnya. Belum tentu terbebas daripada cacat. Nah, tetapi naik kelas. Jika dikatakan misalnya hadis ini sanadnya sahih. Nah, itu baru. Berarti hukum atas keseluruhan sanadnya. Berarti rawinya sikoh, adil dan dobit. Kemudian sanadnya bersambung-sambung. Kemudian terbebas daripada cacat. Berarti sanadnya sahih. Tetapi belum menghukumi seluruh sanadnya. Seluruh matannya. Baru menghukumi sanad semata. Satu unsur saja. Matannya belum. Bisa jadi hadis ini sahih secara sanad, tetapi tidak sahih secara matan. Nah, kapan dikatakan dia hadis ini sahih dari segi sanadnya, sahih juga dari segi matannya? Bila mana ulama mengatakan hadis ini sahih. Bila ulama sudah mengatakan hadis ini sahih, itu berarti sahih secara sanad juga sahih secara matan. Sahih secara sanad juga sahih secara matannya. Nah, jadi ada 3 tingkat. Yang tingkat paling rendah itu adalah hadis ini seluruh rawinya sikoh-sikoh. Hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini sahih. Jadi supaya apa kuat dia, akurat dia, harus dikatakan hadis ini sahih. Barulah bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini kita temukan di buku-buku ada ya tentang hadis ini sahih. Ada banyak sekali. Banyak sekali ditemukan nanti hadis ini rijalu sikot, hadis ini sahihul isnad. Jadi supaya betul-betul kita bisa pegangi hadis itu, harus dikatakan hadis ini sahih. Begitu dia. Masya Allah. Okay. Ada apa lagi selanjutnya, Ustaz? Baik. Kemudian ada beberapa istilah, mungkin beberapa istilah terkait hadis hasan ini. Seperti dikatakan ada hasanun sahih, kemudian sahihun gharib, ya. Ini istilah-istilah yang barangkali kalau nanti ada waktu kita kupas ya. Baik. Jadi untuk mempersingkat waktu Ustaz, ini karena kita sudah di akhir segmen, mungkin ada kesimpulan gitu dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Sebagai kesimpulan di segmen terakhir ini, apa itu definisi hadis hasan? Hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang bersambung-sambung oleh perawi yang sikoh, tetapi salah satu perawinya tingkat kedobitannya ringan, ya. Tingkat kedobitannya ringan, kemudian terbebas daripada cacat. Nah, itu definisi daripada hadis hasan. Hadis hasan ini hadis hasan ini terbagi kepada 2 bagian. Ada hasan lidzatihi, kemudian ada hasan lighairihi. Hasan lighairihi ini sebenarnya adalah hadis dhaif. Ya, tetapi didukung oleh hadis dhaif yang lain, atau didukung oleh hadis yang hasan, atau didukung oleh hadis yang sahih. Sehingga kedhaifannya terangkat. Kedhaifannya terangkat naik menjadi hasan lighairihi. Adapun hukum hadis hasan ini sama seperti hadis sahih, sama-sama dapat dijadikan sebagai sumber hukum, baik akidah, di bidang akidah maupun di bidang syariah Islam. Maka dengan demikian maka tingkat
hadis yang makbul itu ada 4. Yaitu sahih lidzatihi, sahih lighairihi, kemudian hasan lidzatihi, dan hasan lighairihi. Demikian. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah ini hari ini kita udah dapat banyak ilmu ya tentang hadis hasan ya. Barakallahu fiik. Ya, pemirsa Salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah telah kita simak tadi kajian tentang hadis hasan yang bersama Ustaz. Dan nampaknya waktu kita telah habis ya. Maka kita ucapkan terima kasih kembali kepada Ustaz. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah. Dan pemirsa Salam TV yang berbahagia, demikian kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada segmen-segmen berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.